MU. Yang pas MU lawan Tottenham, pas handsball, sama pas yang ini Arsenal lawan Tottenham, sama-sama handsball. Dan lebih dekat ini sebenarnya. Kalau kemarin katanya kan kalau dekat itu enggak handsball. Ini lebih dekat lagi gitu. Dan katanya kalau tangannya di bawah di bawah pundak itu juga enggak handsball. Ini sama-sama di bawah pundak kan gitu. Katanya tangannya enggak alami. Ini juga sama-sama enggak alami karena gini tangannya. Masa dia gini jalannya kan enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan Panobar di Panpel Nobar. Gue lagi nih, Cak Niko, Bangsat, Mas Ulin. Iya, kita akan membahas preview game week Liga Inggris, game week ke-6 ya. Ya. betul. Pastinya di Bisbol 67. Wah, sudah 67 aja ini ya. Kita langsung membahas pertanyaan pertama di Liga Inggris. Ada Derby London. Kecil. Crystal Palace menghadapi Derby Fulham. Mini. Derby London. Derby London kecil-kecil kan. Benar. Gimana Bang nih? Palace dan Fulham berbagi angka. Sebenarnya kalau emang kita tahu lah Palace di kandang seperti apa ya. Iya. Kalau saya sebenarnya prediksi itu menang Crystal Palace sebenarnya. Tapi ternyata di atas lapangan berbicara lain dan permainan cukup berimbang karena secara possession juga nggak terlalu jauh 52-48. Betul. Kemudian dari target juga hampir sama. Ada 5 dan ada 7 target. Dan dari sisi permainan memang saya lihat di sini Crystal Palace dengan Edwardnya, kemudian Eze, Klopp dan Jordan Ayew ternyata susah untuk menembus pertahanan dari Fulham yang kali ini Tim Rim sudah main. Kemudian juga Timothée Castagne main dari Leicester yang musim sekarang pindah ke Fulham. Betul. Jadi cukup rapat apalagi dengan kiper si Leno mantannya Arsenal itu. Sehingga Main Jerman. sehingga saya rasa hasil imbang ini cukup adil buat Fulham dan Crystal Palace. Tapi ini kerugian karena Crystal Palace dia main di kandang. Biasanya kan menang ya Bang. Iya, kan seringnya menang gitu lah. Apalagi mereka lawan-lawan tim yang seimbang. Betul. Tim mediocre kan kalau kita bilang. Nah tapi kan catatan kalau Liga Inggris kan kandang nggak harus menang. Betul. Kadang-kadang seperti itu Mas Uli. Ya beda kalau di Liga Konoha. Iya. Iya kan. Betul. Tapi sekarang yang udah mau terpecahkan lah omongan-omongan seperti itu. Iya. Ini kipernya si Palace itu bukannya di MU ya kemarin? Kalau saya nggak salah. Iya, Sam Johnstone kan Itu kiper. 5 save loh. Pinjaman. Iya. Kipernya MU dia. Kiper cadangan ketiga ya. Cadangannya cadangan. Ketiganya kan dulu kan di bawahnya si Dan Henderson kan. Dubravka. Enggak, maksudnya musim kemarin. Musim kemarin. Ya. Dia di bawah si Henderson kan dulu kan De Gea, Henderson baru si Sam Johnstone. Kalau kita lihat di sini memang ada 5 save di Johnstone. Saya rasa juga berarti dia 5 kali penyelamatan. Betul. Dan dari beberapa kali shot targetnya si Fulham ada 5 juga. Sama. Iya. Ada Jimenez kan baru kan sama Iwobi. Ada juga ada Matarore sebenarnya tapi cedera pas pertandingan. Ya kan juga Pereira, Willian juga main kan di pertandingan ini. Sama kayak musim kemarin ya. Misalnya imbang di kandang Palace juga tuh bagus juga sih buat Fulham gitu. Kayak kembalinya si Rem sedikit membuat menambah kekuatan di lini belakang, di lini belakangnya Fulham. Karena dia emang kapten. Andalan juga. Cetak gol pas lawan Arsenal kan. Betul. Iya, kan dia kan memang kemarin kan Cetak gol lawan City juga. sempat absen. Kartu merah. Tetap kalah. Kartu merah kan itu. Oke, kita tinggalkan Derby London Mini yang berbagi poin. Sekarang kita lagi-lagi. Ini tim promosi gagal menang. Lu tonton yang menghadapi 10 pemain dari menit 39
hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Wolverhampton. Bung Mas Ulin? Sangat disayangkan sih ya. Padahal dia kan kesempatan dapat poin 3 kan. Apalagi dia karena ada kartu merah juga menit 39. Otomatis masih satu babak lebih kan. Dia emang benar menguasai pertandingan. Malah tapi sempat kebobolan dulu kan lewat Neto kan. Tapi dibalas lewat Morris penalti. Dia menguasai pertandingan tapi ya tidak bisa cetak gol lebih dari 1. Itu kayak kita kembali ke ngomongnya Bang Syad kemarin, katanya emang lu tonton tuh kayak nggak siap. Iya belum. Bener kan? Ya karena gini, kalau nggak berombak total kayak Nottingham yang kemarin, kita lihat sendiri Nottingham itu sampai 22 pemain. Betul. Hampir semua dirombak kan. Karena dia emang tahu kualitas di Liga Inggris. Kalau emang dari Inggris Championship apa adanya ya nggak bisa, nggak kuat gitu loh Cak. Kalau buat bersaing lah, kalau mempertahankan degradasi aja sulit, apalagi di papan tengah kan gitu sih, kalkulasinya gitu. Ini itu pertandingan kedua dia di kandang. Ini kandangnya sudah diambil lagi. sudah direnovasi dan ini kedua kalinya dia main di kandang dan kedua kalinya dia belum pernah menang. Kemarin malah kalah. Kan? Iya. Ya. Ini cukup beruntung dia bisa bermain imbang, apalagi hanya melawan 10 orang pemain. Betul. Saya rasa dan golnya pun gol penalti kan. Iya. Itu berawal dari pelanggaran. 50-an Morris kan ciptakan gol. Saya rasa lu tonton seperti yang sudah saya pernah bilang sebelum-sebelumnya. Kalau dia nggak berbenah ya saya rasa dia hanya mampir di Liga Inggris. Dan kemungkinan dia mungkin akan degradasi di akhir musim nanti. Karena ketika kita melihat 3 tim yang promosi ke Liga Inggris tahun ini hampir sama semua. Betul. Lu tonton Burnley, Sheffield itu saya rasa enggak yang seperti kayak Nottingham kemarin gitu loh. Iya. Jadi enggak ada perlawanan gitu melawan tim-tim yang memang sudah siap ada di Premier League sebelumnya gitu loh. Kelihatan timpangnya itu kelihatan banget gitu. Kan Wolves juga kan musim ini enggak begitu baik kan sebenarnya. Dan beli pemain juga enggak begitu banyak kan. Apalagi dia kehilangan banyak pemain ya. Dia malah kehilangan banyak penyanyi kan. Dia kan sebenarnya pada waktu awal musim kan malah kehilangan pelatih. Pelatihnya kan ganti. Oh iya. Pada waktu dia lawan MU yang di awal itu dia udah pakai pelatih baru itu gitu loh. Jadi sebenarnya dia belum begitu siap karena pelatihnya baru kemudian strategi baru, tapi dengan awal musim ini kelihatannya dia juga cukup lumayan lah kalau kita melihat Wolves ya. Karena seperti biasa sih Bang emang. Ya paling enggak dia ada sedikit di atas tim papan bawah lah kan gitu loh. Enggak sampai ke zona degradasi di nomor 18, 19, 20. Kita tahu kalau kan memang targetnya papan tengah lah ya dari musim ke musim targetnya gitu. Pasti dia bertahan. Tahanin di Liga Inggris. Oke, kita tinggalkan lu tonton dan juga Wolverhampton, kita ke pemuncak klasemen yang menghadapi Nottingham Forest yang baru jadi bahas Mas Ulin tadi. 2-0 saja nih City menghadapi Nottingham Forest. Iya, ya inilah Manchester City kan gitu. City is City. Iya, seperti yang Pep bilang United ya United gitu. Saya juga bilang City ya City. Iya. City dengan pragmatis permainannya yang memang sudah jadi, mau siapapun yang main memang polanya seperti itu. Sama. Sehingga ketika melawan Nottingham Forest, yang saya rasa Nottingham Forest ini juga di pertandingan ini lumayan gitu loh. Meskipun karena memang dia diuntungkan karena si Rodri kena kartu merah kan ya di awal babak pertama, babak kedua gitu. Dan ketika kehilangan Rodri kemudian digantikan oleh si Calvin Phillips, ini saya rasa Calvin Phillips belum bisa mengganti peran Rodri di Manchester City. Dan ini sangat kelihatan sekali. Untungnya ada pemain baru dia si Matheus Nunes itu kan. Dia kan bisa DMF juga sebenarnya. Iya, benar. Dan saya rasa dengan kehilangan Rodri
di beberapa Tiga pertandingan. pertandingan. 3 pertandingan kalau mungkin nanti nggak ada tambahan, karena kelihatannya kan ini hampir sama seperti Casemiro kan. Dulu ya. Iya kan. Wah, Casemiro iya, itu kan mencoba. jadi 4 dulu. 4 Padahal dulu pertandingan. kan si Casemiro cuma Iya, mencoba menahan. Kalau ini kan dia salah sengaja ya, Bang. mencoba mencek tapi terus dilepas. Yang pasti dia absen lawan Arsenal deh. Iya, besok kan dia Sama absen. Newcastle. Bener. Ya, itu Newcastle sih. Enggak dong. Enggak. bukan. Dia Tottenham ya. Spurs. Nah. Cup juga kebijakan kan? Dia di Cup Iya, gitu. betul. Jadi ya dengan gol Foden di menit 7, kemudian Haaland di menit 14, ini kelihatan sekali kalau memang Iya. City Manchester City itu mendominasi dari awal pertandingan. Dan kemudian di babak kedua ketika si Rodri kena kartu merah, lah ini permainan sedikit berubah, apalagi dengan masuknya beberapa pemain pengganti kan di situ, sehingga beberapa peran Rodri itu belum bisa digantikan seperti yang tadi saya bilang oleh Calvin Phillips. Dan saya rasa seperti yang saya bilang kemarin bahwa dengan tidak adanya si Rodri kemudian KDB juga nggak ada, Bernardo juga nggak main. Bernard Silva sih gantian sekarang ya, karena rotasi di sayap-sayapnya kan Wilford dan Grealish, kemudian sudah sekarang ada Doku juga, kemudian si Silva. Jadi mungkin Silva nggak dimainin karena kemarin habis main di Liga Champions kan. Dan si Grealish kan juga masuk di akhir babak kedua gantiin si Foden. Saya rasa ini nanti kita lihat ketika lawan Arsenal, apakah di tengah hilangnya Rodri ini punya pengaruh enggak di permainan City. Kita lihat nanti di game week ke-7 nanti. Pasti ada pengaruhnya. Ada. Benar vital. Kalau saya pribadi, Rodri itu gelandang terbaik sih saat ini, yang gelandang bertahan. Iya. Karena dia punya visi main yang bagus dan punya tendangan yang bagus. Gitu. Oke. Dilihat dari pertandingan kemarin nih Bang Mas Ulin ya. Iya. Kita sempat ngomong City nggak punya celah. Iya. Ketika Bruin nggak ada Alvarez. Nah, ketika Rodri kartu merah. Nah, ini. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan sekali. Iya. Ketika yang dimainkan Calvin Phillips ini nggak punya visi seperti Rodri. Mungkin dia di kemampuan bertahannya mungkin oke lah sama setara. Tapi di kemampuan build up serangannya, nah ini yang mungkin Calvin Phillips nggak punyai seperti yang dipunyai oleh Rodri. Karena Rodri itu bagus di bertahan, juga bagus di nyerang. Betul sekali. Gol kan dia. Karena Rodri juga gini dan kalau Rodri itu biasanya yang jemput bola dari build up dari kiper. Oh iya, dia turun dia. Kuncinya gelandang bertahan tuh seperti itu kalau sekarang. Ini kayak playmaker dia. Iya. Jemput dia. Otomatis kalau kayak Calvin Phillips kita nggak tahu juga ya. Kita nggak menjelek-jelekan. Cuma kalau misalnya umpan dari kiper, kadang kan ada error juga kan. Ya lepas kontrol atau apa kan bisa jadi blunder. Kalau Rodri kan nggak jarang seperti itu kalau blunder. Iya, jadi ya saya mungkin formasinya berubah. Oh iya. Pep sampai marah loh dan ini. Karena dia kartu merah itu sangat. Karena dia tahu Rodri itu pengaruhnya besar sekali gitu. Makanya. Dia sampai tapi marah. Pep itu kan pelatih dengan sejuta. Iya, sejuta akal. Sejuta akal dia kan gitu. Dengan nggak adanya satu pemain, mungkin dia akan menggunakan strategi yang berbeda. Iya. Bisa jadi kan. Bisa jadi Philip gak main terus Nunes ditaruh DMF kan bisa. Atau mungkin dia pakai 2 Stone biasanya. Iya, tapi Stone cedera. Oh iya. Atau mungkin dia pakai seorang inverter seperti biasanya seperti yang dilakukan oleh John Stone. Tapi kalau kita melihat di pemain bertahannya belum ada yang bisa seperti John Stone kan. Ya, makanya kita lihat nanti ini taktik dari City ketika lawan Arsenal di kandang siapa? Bisa aja coba Ruben Dias. Di kandangnya mana? Kandang Arsenal kan? Kandangnya Arsenal. Iya, habis main di kandang City ini lawan Nottingham. Di kandang Arsenal apa? Enggak, maksudnya yang lawan Arsenal itu loh, Cak. Di kandang siapa yang lawan Arsenal? Di kandang Arsenal kan berarti dia. Karena MU main di Arsenal. Iya, Arsenal kan? Iya kan? Itu pas 8 Oktober minggu depannya. Ini infonya kan? Iya. Infonya kan Silva cedera. Terus ini lawan Wolves habis cedera. Kovacic pun cedera. Masih cedera dia? Iya, Stone cedera. Nah, ini cuma ada Calvin Phillips. Calvin Phillips ya, yang kemarin main lawan Nottingham Forest ketika 46 sudah kartu merah, dia coba
ganti si Doku, diganti Phillips untuk mencoba menggantikan perannya si Rodri. Kelihatan sekali timpang ya, maksudnya ketika mencoba build up dia tidak bisa ngapa-ngapain, penyambungnya itu nggak ada gitu. Karena di luar itu kan dia putus. 10 pemain, Cak. Oke. Sekelas City pun kalau emang 10 pemain di Liga Inggris, apalagi kalau lawannya Nottingham, itu juga pasti repot karena dia emang mau tetap bertahan dia. Makanya emang bertahan sih Bang. Iya. Itu kan kita lihat kemarin di menit-menit akhir itu kan Nottingham Forest ngepung, nyerang terus dia. Gitu. Tapi memang karena Ederson ya kipernya ya, sehingga peluang-peluang dari Forest itu banyak ditepis, banyak digagalkan oleh Ederson. Karena kalau kita lihat di sini kan ada 3 save dan itu kebanyakan di menit-menit akhir. Gitu loh, di menit akhir pertandingan ketika memang City sudah mulai bermain bertahan gitu dia. Ya mungkin karena perjudian juga tidak kan dia sama-sama kalah kan. Sekalian lah. Iya, sekalian lah gitu loh. Maksudnya mumpung ada kesempatan nyerang, maksimalkan aja kan gitu. Tapi lawannya City. Kalau lawannya MU mungkin ya kalau MU mungkin menang mungkin. Enggak lah. Kalau 10 pemain loh, Bang. Ya belum tentu. Anda meremehkan sekali. Enggak. Saya enggak meremehkan sekali, saya bicara fakta. Iya, realitanya seperti karena emang realitanya kita ya kadang kita berharap lebih, iya. Tapi enggak apa-apa lah. Tapi kan lawan Nottingham Forest kalah 2-0 jadi comeback. Iya. Namanya sama, 11-11. Iya, kan enggak 10 pemain. Coba kalau 10 pemain dari awal babak kedua. Loh enggak, maksudnya kan City ini kan sudah menang 2-0 dulu di awal. Tinggal bertahan gitu loh. Sedangkan waktu beda konsepnya sama yang sedangkan lawan MU itu kan menit 5 aja udah ketinggalan 2-0 gitu. Jadi skor apa itu? Bisa comeback kan. Iya. Meskipun setelah itu bertahan. Iya. Kan sama-sama menang. Sulit. Kita berhasil sama Sodrak. Lah kan dia gak pernah bales tapi sudahlah. Drak bales lah Drak. Banyak penggemarnya. Iya. Sama-sama penggemar. Loh, sekarang kalau mau banyak penggemar gampang. Iya. Bahas MU. Bahas MU betul. Coba lah kamu Instagram cewek ya kan. Iya. Bahas MU follower ya. Kayak positif. Pasti. Oh, saya positif. Ada itu kayaknya. Ada. Baru aku lihat kemarin. Tapi kan ada kayak siapa namanya? Cantik orangnya. Sudah konangan. Apa? IG-nya. Hei, jangan ngomong di sini. Bahaya. Enggak, maksudnya Instagram apa nobar? Ini Instagram apa nobar? Enggak. Maksudnya saya ngomongin Instagram apa nobar. Enggak, Instagram apa nobar itu. Malah saya searching di sugesti itu banyak Instagram baru. Apa sih namanya kalau selebgram baru itu? Oke, siap. Memakai baju MU, cewek-cewek itu followernya nambah, komennya nambah, view-nya nambah. Ya, kayak baju MU itu membuat kalau Anda pengen kayak gitu, foto profil Anda ganti cewek aja. Wah, pakai baju. Saya enggak mau. Enggak, panpel nobar. Oh, panpel nobar. Ngomongin Anda di pleset to jengono ae lho. Banyak sekali lho. Ya malah darah ngadolin. Repot. Oke, tinggalkan City yang menang 2-0 dengan 10 pemain. Kita ke ini Everton nih. Berhasil mengalahkan Brentford. Aduh, ini kok Brentford kok malah mulai menurun. Lawannya Everton 1-3. Ya ini jadi kalau saya melihat ini awalnya saya kalau suruh milih Brentford secara jelas. Logika. Tapi kalau ini karena saya melihat di beberapa pertandingan sebelumnya Everton kan memang kurang bagus. Iya. Dia sampai 3 pertandingan pun nggak pernah menang kan. Betul. Tapi kemarin cukup beda. Jadi cukup beda. Apakah karena memang Brentford yang memang sedang di bawah perform? Enggak, karena saya lihat ini Everton bermain menyerang dari awal. Iya, Brentford kewalahan gitu loh. Jadi kalau saya rasa Brentford belum nggak perform gitu loh. Karena kan Brentford kan seperti yang kita tahu kan permainannya cukup lumayan lah kalau kita ngomong di tataran tim-tim papan menengah toh. Karena di sini dari awal dia sudah ketinggalan di menit ke-6 lewat Sudokur, umpan dari Tarkowski itu. Kemudian dibalas sama si Jensen di menit 26. Tapi setelah itu di babak kedua kelihatannya permainnya
mengarah ke Everton. Tapi gini, Iya. kalau biasanya Brentford itu kalau ketemu tim di bawahnya itu malah jelek. Bener. Kayak Brighton dia loh. Iya. Tapi kalau ketemu tim papan atas dia malah menyulitkan. Yang seperti itu kan dari Ya musim kemarin kan karena kan mereka ketika ketemu tim-tim papan atas, mereka akan fokus bertahan. Mereka pasti akan menggunakan strategi low block, kemudian nanti akan counter attack transisi. Sedangkan ketika ketemu tim-tim yang selevel atau mungkin di bawahnya, mereka mencoba untuk bermain terbuka. Nah, kadang-kadang tim yang di bawahnya juga menggunakan counter attack kan, kan gitu. Dibales Gitu loh. Dan kalau kemarin ini sama-sama terbuka sebenarnya, karena kalau kita melihat dari statistik, posisinya juga hampir sama, tipis-tipis lah. tipis-tipis 56-44 kan perbandingannya. Tapi dari sisi shoot, baik itu target maupun off target, Everton cukup banyak sekali. Iya, Ada sekitar 17 shoot, 6 yang target, 11 off target. Dan dari 17 percobaan ada 3 gol, dan yang cukup agak membuat saya senang, Calvert-Lewin cetak gol lagi. iya. Ini kan Itu pemain bintang andalan FPL kemarin. Betul, pemain andalan FPL 2 musim sebelum ini. Sebelum dia cedera. Terus dia cedera. Waktu Masuk 6-3 dia Bang. Menit 63 masuk langsung cetak gol ngasih kan. impact juga nyetak gol. Umpan mantan pemain MU enggak sih? Garner itu. Iya. Ya. Berarti ada mantan MU 2 di situ ya? Iya. Young sama Garner ya. Iya, Young. Sama James Garner, bener. Di Everton. Ini Everton tuh pelatih siapa sih? Aku kok bingung. Siapa? Bentar. Pelatih Everton. Masih sih itu kan? Pelatihnya Hah. Sandis ya masih. Oh, masih Sandis ya. Gundul itu. Iya. Oh iya, sedikit botak rambutnya. Pelatihnya Burnley dulu. Oh iya iya iya. Betul. 1-3. Mas Ulin gimana? Kalau banyak tadi bilangnya kan underperform ya, Brentford ya, Mas Ulin? Tapi kalau dari saya prediksinya emang menang Everton. Gak tahu kenapa. Enggak, yo, oke. Alasannya apa? Ayo. Asalnya gini. Kalau saya kan saya setuju sama Bang Sehat. Emang Brentford kayaknya beberapa pertandingan ini agak Under ya beberapa Ya pertandingan. itu karena tadi kan gini, dia kan juga masa kalah terus gitu loh, Cak. Mungkin kan ada motivasi lebih untuk ini Everton. bermain terbuka, iya. Makanya dia mulai mencoba bermain terbuka dari awal dan hasilnya ya positif kebetulan gitu loh. Ya mungkin karena saya prediksinya awal emang Everton. Tapi siapa tahu ya Tarkowski mainnya cemerlang sekali, 1 gol 1 Itu assist. pokoknya di FPL banyak nih. Iya, 1 gol 1 assist. Oke, kita tinggalkan kemenangan Everton atas Brentford. Kayaknya Brentford juga pusing karena dia main Liga itu enggak sih? UEL enggak? UECL enggak ya? Enggak main Oh, dia. Brighton tak ya? Brighton. Enggak toh, Aston Villa toh. Brighton kan main di Brighton sama Europe. Enggak. Brighton tuh main di Europe League. Iya, yang Aston di conference. Yang Aston di conference. Jadi yang Liga Inggris itu yang main di Europe ada 3. Liverpool, Brighton, sama West Ham. West Ham kan kemarin juara UCL. Oh, iya. Dia naik ke Europa League. Europa League. Sedangkan yang di UCL cuma Aston. Aston Villa. Oke, kita tinggalkan gantiin katanya ya. Enggak gantiin. Gantiin kan? Enggak. Nambah. Emang bener nambah. emang Jatahnya. Oke. Kemenangan MU. tipis saja atas Burnley. Itu masih aja di kata-katain. Iya. Lawan bule kok cuma 0-1. Iya bener. Kalau saya bilang iya. Gitu. Rashford-nya aduh. Kayak Rashford itu goblok. Goblok Rashford itu. Coret aja. Saya sebel lihat Rashford itu lama-lama. Iya. Ketika dia pakai nomor 10 kayak Dia tuh gini loh. Bu, Ya. enggak lah, enggak Kayak masalah. trying to match gemes terus aku gitu. Bang dia. Jadi dia itu mencoba untuk menunjukkan. Lah iya, trying to match itu namanya. Iya, Kalau jadi bahasa gini. Iya, trying to mas untuk show off. Inggris. Iya, show off. Trying to match itu kan harusnya kan juga melihat trying to match to team, bukan to individunya dia gitu Dia tuh loh. udah dari bawaan lahir. Pengen seperti itu terus loh gitu loh. Ya tapi kan ya jadi gini, kalau saya melihat kenapa kok dia seperti itu? Karena pelatih-pelatih dulu itu membiarkan dia. Iya. Nggak Saya rasa gas gitu membiarkan, ya sudahlah. Yang penting dia cetak gol. Kan. Harusnya kan nggak kayak gitu sih. Kan kemarin saya juga sudah nge-share itu kan, Twitter itu Iya. perbandingan dia sama KDB ketika 2 lawan 2.
decisionnya seperti apa. Karena itu yang paling penting kan. Keputusan dia ketika apakah di dribble atau dioper, itu kan penting sekali. Dari pemain bola, apalagi dia pemain depan kan. Itu kan sangat kelihatan sekali kalau dia bodoh. Iya kan. Harusnya dia ngoper, malah digiring terus. Akhirnya apa? Giliran pemain udah nutup, dia baru ngoper. Offset kan? Kan dia percuma. Iya. Gitu loh. Jadi dia nggak pernah melihat visi gitu loh. Visi ke depan dalam arti, oh ada teman saya yang mungkin bebas, kasih oper, mungkin sehingga bisa punya peluang dan sebagainya. Mumpung pertahanannya masih terbuka, kan gitu. Ada kesempatan, ada chance. Ya percuma juga kita beli striker bagus-bagus. Kalau nggak mau belajar sama rival. Dia dokter loh. Enggak, maksudnya gini loh. Belajar visi bermainnya gitu loh. Nggak bisa, kayaknya nggak bisa ya Bang? Bukan nggak bisa lah. Karena gini, kemarin ketika lawan Munchen itu kan saya nonton juga. Itu dia sudah main cukup lumayan, mau berbagi dengan temannya, dan golnya si siapa namanya strikernya MU, Rasmus Højlund, itu kan operan dari dia, asis dia. Dan dia memang sudah bisa main 1-2, apalagi ketika si Reguilon maju, udah bisa tik tak lah dalam arti. Tapi ketika kemarin lawan Burnley itu enggak gitu lagi, kembali lagi ke dia yang individualistis. Pas lawan Victor itu ya. Dia mencoba masuk. Mungkin gini, karena lawannya lebih di bawahnya MU mungkin ya. Kalau lawan Munchen kan otomatis kan di atasnya MU. Mungkin dia mau berbagi gitu loh. Tapi kan ya enggak gitu juga. Mungkin kan berpikirnya seperti itu. Oh itu Rashford. Iya, yang saya ngomongnya kan Rashford. Iya, masa iya ngomong ke Sulaiman ada orang. Enggak, maksud saya gitu kan, dia kan juga harus melihat temannya, juga harus melihat posisi temannya seperti apa. Ya turunin ego itu. Egonya itu harus diturunkan. Kalau mau, saya melihat Bruno itu kayaknya sudah mau menurunkan ego. Apalagi dia kemarin dia mau juga dimainkan di kanan kan. Karena ketika dia main di kanan, kemarin dia juga bisa memberikan umpan, bahkan dia bisa cetak gol kan kemarin lewat first time-nya dia itu cukup bagus loh golnya itu. Itu ada efek positifnya Bruno ditaruh di kanan, gitu loh. Jadi gini. Baru ini kelihatan loh. Iya, makanya itu Bruno itu kan sebenarnya kan dia, kalau saya rasa dia itu versatile, bisa bermain di banyak posisi. Cuma ketika dia main di sayap dulu itu dia males gitu loh. Dia nggak mau menunjukkan kemampuannya karena pengennya dia main di tengah, di belakang striker. Karena posisi kesukaan dia kan di situ. AMF dan dia itu kan lebih ke pemain yang memang suka-suka dia, dalam arti ketika di lapangan dia bisa bebas gitu. Padahal dengan polanya Ten Hag sekarang ini kan nggak seperti itu. Main kan tetap harus ada pola. Betul. Kamu itu harus seperti ini, bukan seorang pemain yang kemudian bebas di mana saja. Itu kan yang dimau Bruno seperti itu sebenarnya. Nah kemarin dia udah mau main di sayap kanan dan cukup lumayan bagus, apalagi Hannibal, main muda yang kemarin sudah diturunkan, ini kedua kalinya dia diturunkan. Ini juga punya impact yang bagus ke permainan MU karena dia ngoyo, ngeyel, dia berani press, dia berani pressing, sehingga ketika pemain lawan itu, tim lawan itu mau mencoba build up, dia sudah mencoba untuk nyetop gitu loh. Lah, ini yang sebenarnya dimaui Ten Hag. Jadi pemain-pemain depan itu ketika tim lawan mau nyerang, mereka harus press dulu. Supaya apa? Supaya proses build up-nya enggak jalan. Itu kan yang diinginkan sebenarnya. Sehingga kalau bisa pemain depan itu bisa punya kemampuan untuk merebut bola seperti yang dipunyai Mon. Mon kenapa direkrut? Karena dia punya kemampuan seperti itu. Mon itu kan pemain yang berani pressing. Betul. Kemudian kemampuan rebut bolanya juga cukup bagus. Tenaganya juga bagus karena dia masih muda. Ini yang dimauin Ten Hag sebenarnya. Tapi kemarin ketika dia dipasang di sebelahnya bukan sebenarnya Casemiro. Kan dia kan ketika main di awal musim kemarin, Mon itu kan dipasangkan dengan Casemiro. Betul. Di gelandang bertahan. Sedangkan dia fungsinya box to box. Terus kemudian Bruno yang ada di depan, di nomor 10 kan.
Mon bingung karena dia pasti tabrakan sama Bruno. Betul. Mon itu sebenarnya posisinya ya di Bruno itu. Kalau dia ditempatkan di situ, saya rasa permainan MU bisa cukup lumayan bagus. Dengan catatan Bruno ngalah. Bruno nomor 8. Gitu. Bruno di sayap. Sayap kanan. Di sayap kanan. Nomor 11. Tempatnya si Bruno dipakailah Simon gitu, Bang. Iya. Dan Ini legonya nanti Bruno dulu. untuk box to box itu Casemiro, fungsi box to box nanti di Casemiro. Sedangkan posisi 6 nanti Sofyan Amrabat. Kan Gitu kemarin kan loh. sebelumnya kan ada Anthony dan kalau di kanan sebelum kena kasus kan. Lah iya, benar. Ini ke depannya gitu. Ketika Sekarang kan sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Siapa? Pelistri Masih itu nggak kurang. bisa dia. Masih belum. Dia itu kemampuan pressingnya kurang Iya. dia. Lari sih oke, gocak-gocak oke, cuma Ya untuk kalau pressing mungkin dia jadi super sub oke lah, Ya, kayak ya. Garnacho gitu. Tapi kalau dia main dari awal kurang lah. Kita bisa melihat ketika kemarin dia lawan Munchen kan dimainin di awal tuh Pelistri. Itu dengan back yang backnya Munchen kan besar gitu. Itu nggak punya Dabis. daya apapun dia. Daya dobraknya tuh 0 dia itu. Habis. Untung dari kiri kemarin si Rashford main cukup lumayan mau Cair ya. berbagi gitu loh, sehingga bisa ciptakan gol dan peluang kan gitu. Dan saya rasa si Højlund ini dengan adanya Højlund ini lini depan MU sudah sedikit berubah sekarang. Kelihatan Gitu sih. loh, Bang. kelihatan. Betul. Meskipun di Liga Inggris dia belum cetak gol, tapi kehadiran dia itu ada pengaruh yang cukup besar. Gitu loh. Jadi sekarang ini dia kan juga mempunyai kemampuan press. Betul. Rebut Pressnya kan bagus dia. Kemudian rebut bolanya juga cukup bagus. Body balance bagus ya, Bang. Body balance Ketika bagus. adu itu menyebabkan pemain bertahan lawan itu pasti akan fokus Iya, ke dia. iya. Gitu. Enggak seperti sebelum-sebelumnya Weghorst. ketika Martial. Enggak, gitu. kalau Weghorst Si tuh- Martial itu kan enggak ada daya dobraknya sama sekali Iya. dia. Jadi ya sudah, pemain bertahan enggak akan pernah ngepres dia, cuma dilihatin aja dari, maksudnya di man marking kan paling, ditempel enggak aja. mungkin man to man gitu. Tapi kalau si Rasmus ini pasti ada upaya untuk man to man lah. Upaya ini kan menyebabkan mungkin lini pertahanan dari lawan pasti akan sedikit terpecah konsentrasinya ya, karena bagi-bagi fokusnya gitu. terbagi, sehingga memang maksimalkan di sayap. ada sayapnya nanti. Kemudian Bruno juga, karena kalau kita lihat kemampuan gelandang MU itu cukup lumayan sebenarnya kalau untuk cetak gol ya. Betul. Gitu loh. Tapi kan kalau punya striker sekelas Højlund yang sudah bisa membagi konsentrasi back lawan, tinggal nunggu sayap satu ini nih yang mau ngumpanin nih. Iya, Itu kan. iya. Berarti kan Kiri Weghorst, kanannya. Weghorst itu berarti dulu nggak jelek kan? Enggak dapat umpan. Nah, itu. Mamat Alpukat dengerin ya, Weghorst itu nggak jelek, aja nggak diumpani. Iya. Itu. Lah itu mau si Haaland ditaruh di MU kalau nggak diumpanin ya nggak ngegol. Oke. Oh, nung London, Mau suruh gol giring terus sendiri kok. dari tengah ya nggak mungkin kan gitu. Lah kenapa kok Haaland bisa seperti itu ya, karena ada KDB, ada si Grealish, Silva, Silva. ada Grealish yang memang punya kemampuan dan dia punya visi Nah. gitu loh. Tujuannya Ngelihat- kan untuk nyetak gol kan. Siapapun nyetak gol Cetak nggak gol peduli. nggak peduli, yang penting kan timnya menang. Betul. Kan gitu. Lah kalau ada pemain yang individualis, dia hanya mementingkan rekor dia hanya mementingkan, yang penting dia bisa cetak gol tanpa melihat timnya itu menang apa kalah, ya repot MU. Apakah MU nggak ada pemain yang ditakutin mungkin? Seperti dulu kan Sosok ini- senior, Ah. sosok senioritas MU itu kan kalau saya lihat senioritasnya kan sangat kental ya. iya, zaman dulu sih. Ya, jadi ketika sudah nggak ada pemain senior yang dihormati, Direspeki gitu. itu kayak seenaknya sendiri. Ya Saya berarti bilang. benar pikiran. Main-main muda itu terus seenaknya sendiri. Kita bisa ngelihat lah Lingard contohnya. Iya. Lingard, Pogba. Tominay Iya. nggak tahu kemana sekarang Dulu mainnya. ini ada cerita. Jadi MU dulu waktu masih ada Rooney, masih ada Giggs, itu kalah kan. Kalah pada waktu pertandingan kalah. Iya, kan gitu. iya. Kemudian bukan di bench, di ruang ganti setelah kalah. Ada yang selfie. Bukan selfie.
bikin postingan. Lingard sama Pogba itu nyetel musik terus joget. Iya. Itu ngerti nggak sama Rooney diapain? Tape-nya itu dibuang. Itu mereka nggak berani karena mereka takut karena Rooney kan main senior. Jadi seperti itu. Lah sekarang mungkin ketika sudah nggak ada pemain senior itu mereka seenaknya kita bisa melihat kalah ya. Tetap senyum-senyum, nggak mau evaluasi dan sebagainya. Itulah yang menjadi problema. Jadi memang sosok pemain senior ini sudah nggak ada di MU yang memang menjadi seorang jenderal baik di lapangan maupun di luar, bahkan di ruang ganti. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu masih ada Ferdinand, kemudian ada Rooney yang memang punya attitude bagus, Evra, sehingga bisa menjaga MU stabilitasnya itu ya. Iya. Di luar di lapangan. Kalau kita melihat secara kemampuan skill masing-masing individu kan nggak ada yang jelek lah. Iya kan? Iya. Cuma itu butuh kekelopan lagi itu loh. Iya memang main tim. Aku butuh yang ini sih Bang. Pemain ini. Iya benar. Karena semenjak itu kalau ada Roy Keane di situ tuh bisa dimaki semua. Iya. Kalau Roy Keane masih main mungkin ya kan. Karena zaman dulu pun nggak ada kasus yang segini loh maksudnya. Kalau mungkin undang support berantem di bar, di pub kan kita sering ya Bang main-main MU. Oke lah itu biasa lah namanya hooligan. Inggris kan gitu. Sampai pukul perempuan dan sebagainya. Musim-musim ini loh yang kayak nggak ada ketika terakhir yang senior tuh Rooney berarti ya Bang. Rooney kan? Iya. Terakhir Rooney. Mengalah Ronaldo kan sama mesti sebentar toh. Itu pun agak-agak stabil sebentar lah. Tapi saat itu kan ada masalah gitu dan setelah Rooney nggak ada itu kayak wes mainnya wes gini kuae. Jadi ketika bermain ya bermain aja, tidak sepenuh hati, tidak ada yang ditakuti gitu loh. Maksudnya ketika kesalahan, kayak kemarin kan ketika si Højlund nonton emang itu dicekek sama Casemiro, itu kayak ayo semangat gitu. Ya itu kenapa harus Casemiro yang main baru gitu, kenapa nggak Bruno atau apa gitu? Iya makanya itu saya agak yang mungkin adanya Evan ini mungkin bisa lah gitu karena dia kan juga mantan pemain senior di MU. Iya. Kamu ngantuk Mas Lin? Iya. Jujur sekali. Oke, kita di sisi Bang Syata. Kita ngomong besok pagi ada acara. Saya nggak tanya itu. Kalau MU ini dulu kan kemarin sempat kita pusing lah ketika lawan Arsenal 1-3, Brighton 1-3. Iya itu kemarin ada yang saya baca sebuah postingan di Instagram salah satu akun troll fans sebelah itu kita kok sering menangnya 3-1 terus ya. Ada itu fans sebelah itu. Pan sebelah kota kita sama-sama Kudus. Ya seperti itulah. Kalau kita menang ya diupload, kalah ya enggak. Iya. Kita mah tetap kalah menang diupload, kalah menang tetap nobar. Minimal sing nobar wong 30. Ya kalah menang wong 30 luwih, ya enggak? Iyalah. Mas Lin gimana? Mainnya apa sih nobar saya agak. Oh, jelas sampai kena tiket. Kudus kan? Iya jelas. MU itu kalau nomor 1. Aku saksi itu. MU itu kalau kayak City itu enggak cukup loh. Seru aja deh. Enggak cukup. Iya. Enggak cukup. Iya, pasti. Nah, gimana? Positif kedung kopi disewa langsung. Kolamnya di saat no tinggi kursi kandani kayak. Akhirnya kebae. Kita lihat pas dulu kan di United zaman masih jaya-jayanya. 1.000 tiket loh itu. Iya. Sama Chelsea, Liverpool ya kan. Iya. Sama dulu waktu iya. sama City di Gripta itu malah gila. Lebih banyak pas di United dan juga dulu waktu di Gripta tuh ada iya, DJ. Saya itu udah ikut. Iya. Kalau iya. yang Bung Bawon mungkin belum. Itu saya sampai dipanggil sama Polsek gitu. Sampai Polsek. Lawan Gripta. Lawan City. Ya enggak yang lawan City. Yang ulang tahun dulu. Masa Anda datang di Gripta? Datang lah. Itu yang nonton hampir 1.000. Oh, sebelum jadi anggota. Oh. Oke, kita langsung ke mana lagi nih? Arsenal. Iya dong itu pasti. Jauh kok Arsenal. Liverpool. 2-2 lawan Tottenham Hotspur. Loh, Arsenal dulu dah. Arsenal dulu ya? Iya, Arsenal dulu lawan 2-2. Iya, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Ini tuh saya malah mikirnya ketika nonton secara langsung ya permainannya, saya pikir Hotspur yang menang. Karena 2 gol ya kita nggak ngomong itu hadiah ya. Iya. Tapi turun dari langit juga lah. Bunuh diri dari Romero sama penalti, Bang. Mas Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas di Arsenal ini. Yang pertama itu penalti. Betul. Itu penalti handsball-nya Romero. Tendangan dari Declan Rice kan itu hampir sama. Ini bukan iri loh ya. Kita nanti loh. tolong Mas editor ditayangkan itu yang Pas MU Tottenham lawan MU. yang pas MU lawan Tottenham pas handsball sama pas yang ini Arsenal lawan Tottenham sama-sama handsball dan lebih dekat ini sebenarnya. Kalau kemarin katanya kan kalau dekat itu enggak handsball, ini lebih dekat lagi gitu. Dan katanya kalau tangannya di bawah pundak itu juga enggak handsball. Ini sama-sama di bawah pundak kan gitu. Katanya tangannya enggak alami, ini juga sama-sama enggak alami karena gini tangannya. Masa dia gini jalannya kan enggak. Iya, penguin dong. Lah ya. Ini yang jadi perdebatan. Tapi katanya semuanya dikembalikan ke wasit yang mimpin. Lah ini wasitnya berarti punya standar ganda dong. Oh iya. Iya kan enggak bisa gitu. Ya ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah enggak mainnya Martinelli serta cederanya Declan Rice. Declan Rice cedera ini. Betul. Ditarik digantikan sama Jorginho. 46. Nah, Jorginho ini nggak bisa ngikuti alur permainan Arsenal kalau saya bilang. Apalagi ketika Martinelli tidak ada di sayap kiri. Karena digantikan sama Fabio Vieira kan, dia cedera kayaknya. Iya. Pedro Porro itu dengan santainya dia itu mandir. Naik turun. Iya, naik turun gitu loh. Karena nggak ada perlawanan. Karena memang di sayap kirinya Arsenal itu Martinelli biasanya yang bagus. Nggak ada Martinelli. Kita bilang Martinelli itu main nggak bagus. Pernah main nggak bagus, main kadang-kadang main bagus, kadang-kadang enggak. Tapi sebenarnya dia punya kontribusi. Tapi di musim ini sebenarnya kunci loh dia. Iya kunci. Iya. Di musim sebelumnya juga kunci sebenarnya. Karena dia kalau saya bilang visi bermainnya terobosnya itu bagus. Ini seperti yang tadi saya bilang, adanya Rasmus Højlund di lini depan MU. Ini punya pengaruh sama Martinelli di sayap kirinya Arsenal. Dia punya pengaruh. Gitu loh. Meskipun dia nggak cetak gol, nggak cetak assist, tapi ada kontribusi. Setidaknya backnya lawan itu nggak leluasa, bebas pada untuk bertahan. Gitu. Iya, karena fokus untuk jaga Martinelli gitu loh. Nah kemarin kan Edian Ketiyah, kemudian Trossard kan ini kan. Ini nggak punya kemampuan kayak Martinelli karena apa? Dia seringnya ke tengah, nggak stay di sayap luar. Martinelli itu kan stay di sayap luar karena dia nanti kalau dapat bola baru masuk kan. Ini yang menjadi catatan bahwa back lawan pasti akan mencoba untuk mengantisipasi. Dan gitu loh. Dan dia nggak berani naik gitu loh karena tahu Martinelli ketika nanti ditinggal ya sudah. Kalau Martinelli itu gini, kalau saya lihat prinsipnya tuh, dia kalau back pass pasti dekatan dengan gawang sama dengan City. Iya. Tapi kalau MU biasanya itu jauh gitu loh. Maksudnya MU lagi sih. Iya, maksudnya saya kan ngomongnya visi bermainnya. Compare-nya. Oke. Saya betul loh. Oke. Kapsinya dia tuh pasti didekatkan dengan kotak gawang kedua itu kan. Terus dia di comeback baru ke tengah gitu loh. Rata-rata kan kalau ada Martinelli seperti itu. MU kemarin cutback kayak gitu tapi out. Udah teriak gol lagi. Dan MU kan belum punya yang seperti itu kan. Harusnya Rashford bisa. Iya. Harusnya bisa dia kan. Bisa mestinya. Dulu bisa. Semoga kembali lagi lah. Enggak gini. Kalau saya bilang Rashford itu enggak pernah cutback. Kalau dia mampu menembus, itu dia itu belok kanan pasti. Terus di finish sendiri ya. Biasanya. Paling kan kan bola rebound. Dia itu nggak mencoba untuk maju, terus nanti mendekati gawang. Ketika dia narik ketika pemain-pemain lawan itu ketarik sama dia dan melihat ada temannya yang memang punya peluang, terus di cutback.
nggak pernah dia mikir. Kan kalau Martinelli kan seperti itu. Kalau itu, itu Martinelli, Bukayo Saka, Grealish. itu punya kayak gitu. Saya lebih milih senang Bukayo Saka daripada Rashford. Meskipun kalau kita ngomong secara kemampuan individu lebih bagus Rashford, tapi Bukayo Saka punya keputusan yang tepat. Kapan dia ngoper, kapan dia harus nembak, itu dia punya. Itu. Gitu. Tapi kalau Rashford juga sebenarnya punya sih. Bernardo Silva malah lebih bagus. Ya dia sebenarnya punya, cuma nggak mau. Itu loh. Betul loh. Egonya itu loh. Harus menurunin ego lah. Egonya. Iya. Ini kenapa ke MU lagi? Iya. Oke, tadi kan kunci kan Martinelli ya, ngasilin bangsat ya. Ketika nggak ada terus Martinelli, Declan Rice, saya bilang. Fabio Vieira kan. Kalau katanya Koci itu tusuk gigi ya. Tapi emang dia tuh ketika Super Sub bagus bang, dia emang nyerangnya bagus, tapi bertahannya. Iya, bertahannya kurang. Jorginho itu golnya Son itu kan yang kedua itu kan ya kesalahan Jorginho. Lucu sih dia. Antisipasinya ngawur. Main iya. Awalnya di mana muter balik badan direbut sama Madison. Son ini kan juga lagi on fire juga kan, kemarin habis hat-trick. Iya, benar. 2 gol. Jadi ini enggak seperti yang saya perkirakan. Iya. FPL kan ini kan hanya maksudnya Son kan. Dengan Son ya. Saya kira itu ketika sudah enggak ada si namanya Kane, Son ini habis. Karena selama ini kan yang ngasih asis atau kemudian gantian lah, yang mereka berdua gantian memanjakan Son itu kan si Kane dulu kan seorang striker, tapi dia juga mau turun, bahkan dia jadi seorang playmaker. Betul, kan, gitu. Main umpan-umpan jauh, sayapnya diagonal kiri ke kanan. Tapi sekarang ternyata Son ini kan oleh pelatihnya yang baru, siapa jenenge? Ini pelatih Australia Postecoglou. Postecoglou itu pinter loh Cahit, pelatih ini. Iya. Saya nggak ngerti pelatih Celtic tapi kok tiba-tiba main ya di Liga Inggris cukup lumayan bagus. Dalam arti dia mampu memanfaatkan pemain-pemainnya yang ada. Dia bisa melihat kemampuan Son ketika jadikan seorang striker. Itu ternyata dia juga bisa. Gitu loh. Walaupun memang di 3 pertandingan awal emang dia belum ya bang. Iya benar ya? karena mungkin baru penyesuaian. Tapi setelah dia setelah adaptasi dan nyetel dengan pemain-pemainnya, apalagi Madison kan, James Madison ini mampu memerankan peran dia sebagai playmaker di nomor 10 ya. Spurs ya kan. Dan yang cukup membuat permainan Spurs ini lumayan kuat di lini tengah, ini adalah Bissouma dan Sarr. Ini. Tapi kan kalau dengan dia pembelian Brennan Johnson itu kan sebagai kunci juga kan, karena dia Brennan Johnson kan dari posisinya Son kan. Iya. Itu dari mana sih? Nottingham Forest. Yang muda itu kan, muda itu kan. Wah, sudah kita bahas yang lari kenceng. Sering ngegol. Iya. Waktu di Forest itu. Saya hafal kalau pemain-pemainnya mediocre. Iya. Dia pemain itu diambil Spurs pinter ya. Lu mahal itu belinya. Iya, masih tahu kan dan. Ya kan dia jual mahal. Kan timnas. Iya dia timnas Inggris toh. Ke Irlandia. Oh Irlandia. Irlandia. Jadi memang sebenarnya kunci dari Spurs untuk saat ini itu adalah di 2 gelandang bertahannya, Bissouma dan Sarr. Dasar musim kemarin cadangan full, Bissouma juga. Iya. Sama. Holzbeck kemarin. Iya, Holzbeck kan. Sama Bentancur. Saya nggak ngerti kok dia bisa nemuin gitu loh. Si ya mungkin karena memanfaatkan yang ada gitu loh. Memanfaatkan yang ada dan memang jadi lumayan kalau saya bilang. Kadang-kadang pelatih harus lebih jeli kan, Bang. Butuhnya apa? Oh, main ini bisa dari masuk. Jadi skema aku gitu. Sarr sama Bissouma itu berani tarung kalau saya bilang. Kelihatan seperti itu. Kayak gitu pasti Brighton. Iya, kayak sesuatu di Brighton dulu. Jadi saya rasa Bissouma Sarr ini duet. Ini kalau salah satu hilang, ini nggak mungkin bisa sama loh. Oh, permainannya ya? Timpang bisa ya? Bisa timpang loh. Makanya kalau kita cuma melihat nanti apakah ketika salah satu nggak main bisa seperti ini mainnya. Mungkin Sarr kena akumulasi atau cedera, Bissouma cedera. Tapi dengan komposisi yang saat ini Spurs cukup lumayan. Iya. Cuma lawan Arsenal di kandang aja imbang kan dia di kandangnya Arsenal. Lawan MU menang kan? Betul. Tinggal nanti ini sebenarnya lawan Arsenal lawan mana dia?
Setelah ini. Setelah ini. Lawan mana? Enggak. Setelah ini main lawan. Hah? Besok itu lawan Liverpool dia. Nah, ini. Lawan Liverpool. Ini ujian sesungguhnya sebenarnya ya. Ya enggak ujian sesungguhnya nanti lawan City dia. Oh iya, itu ujian ini dari Tuhan. Ini level. Iya. Lah ya. Enggak maksudnya iya. ini dia apa sebelum lawan City lawan Liverpool dulu lah gitu. Karena lawan MU dia udah menang. Lawan Arsenal bisa imbang di kandangnya Arsenal. Lah ini lawan Liverpool di kandangnya Spurs. Kita kita lihat nanti. Kalau kita melihat Spurs, ini yang agak kurang. Ini lini pertahanan, Cak. Lini pertahanan. Dari mana ya sebenarnya ketika Eric Dier itu udah nggak dimainin, ini cukup pemain bagus. Lini pertahanannya Spurs dengan Romero, kemudian siapa lagi itu? Van de Ven kan baru juga itu. Iya, Belanda. Rata-rata Udogi kan juga. Iya, Udogi baru. Indonesia kan. Iya. Kipernya itu kan juga kipernya Empoli itu. Iya. Vicario itu. Rata-rata malah belinya dari tim mediocre. Tapi ternyata bagus gitu loh. Iya. Vicario itu juga lumayan. Mickey van de Ven kan gini. Iya. Terus Manor Solomon itu kan juga dia mediocre dari Fulham kan. Bagus itu padahal. Manor Solomon itu gantiin si Johnson dia ya. Dekalisan juga. Dulu kok nggak mau beli Madison, kenapa ya? Madisonnya ya nggak mau ke MU. Dulu sempat mau. Enggak, cuma enggak mau. Ini loh, ketika negosiasi alot. Tapi karena dibeli MU itu agak mikir pemain sekarang. Kena pressure. Enggak juga sih. Sebenarnya. Kena pressure ya? Enggak. Kalau di awal musim kemarin banyak pemain yang pengen ke MU, karena kan belum lihat pemain MU sekarang. Karena kan jadi gini kalau saya lihat. Ini kembali ke MU ya. Iya, sedikit enggak apa-apa. Jadi dengan komposisi pemain yang musim kemarin, MU itu bisa nomor 3 kan. Kan berarti kan MU bagus tuh sebenarnya pemain-pemainnya. Iya. Tapi kenapa sekarang setelah ditambah kan gitu, kok malah jadi menurun? Apa yang salah? Ya mungkin kan di awal kita lihat di progresnya kalau kalau Amrabat udah main full. Makanya kan ketika dari awal sama Amrabat kan ya. Saya ngugemi omongannya Pep Guardiola. United tuh ya United. Mereka pasti akan menemukan ritmenya nanti. Gini Bang sih kalau menurut saya sih memang ditambah, tapi kita juga banyak yang berkurang loh mainnya. Kasus-kasus lah iya, maksudnya kan dimaksimalkan. Kasus kan paling kan Anthony, siapa lagi? Sancho kan jadi enggak iya sih. Rashford kan yang juga semakin disekolahkan ke Belanda loh. Sama Ten Hag. Sancho kan dibawa ke Belanda. Iya. Untuk latihan sendiri sampai pertengahan musim, kemudian dimainkan lagi cukup lumayan sebenarnya. Tapi iya, paling kan Anthony yang hilang. Memang sayap kanan ini yang belum ada penggantinya karena memang Greenwood tahu sendiri. Iya. Sekarang ke Getafe kan. di lawan. Terus apa? Enggak ada lagi. Sancho juga kayak mau dipecat tuh. Iya. Berarti mengandelin si Bruno harus mau nggak mau harus ngalah ya. Harus ngalah kalau saya bilang. Oke. Arsenal di kandang lawan Tottenham baru ini Bang dia kalah possession dan imbang. Iya. Possessionnya tumben kalah Arteta. Iya karena tadi saya bilang absennya ketika Declan Rice cedera dan digantikan Jorginho, kemudian nggak ada Martinelli. Martin Odegaard itu berjuang sendirian di tengah. Betul. Ya. Karena Jorginho itu jaraknya cukup jauh dengan Odegaard. Karena Jorginho itu kan memang kecenderungannya dia gelandang bertahan yang bertahan. Betul. Untuk menyerang dia memang kurang lah, saya bilang. Kemudian Fabio Vieira juga hanya menyerang saja bagusnya. Hanya menyerang saja. Dan itu lebih bagus super sub sebenarnya. Kemudian Trossard juga seperti itu. Iya. Trossard itu memang super sub. Kalau dia dimainkan di sayap, dia cenderungnya ke tengah gitu loh. Dia enggak posisi aslinya terus ya kayak Martinelli ya. Dia tuh mobile gitu kalau kita ngelihat. Karena dulu waktu di mana? Di Brighton kan juga seperti itu, iya. Mobile. Meskipun dia di sayap tapi dia bisa ke tengah. Tapi kan dia disokong sama Estupinan Bang, enak. Itu gitu dia. Loh. Lah kemarin ini kalau mungkin Declan Rice main, mungkin beda cerita. Betul. Kalau dia bisa main sampai full gitu.
Ini Arsenal badai cedera banyak. Partey belum jelas kapan kembali, Timber berarti juga kembali. Declan Rice akan tanda-tanda mulai goyah lagi Arsenal sepertinya Bang ya. Bisa. Karena Partey belum kembali. Karena Dan kalau kita melihat komposisi di gelandang bertahannya dia nggak punya pemain yang bisa gantiin Partey, bisa gantiin Declan Rice. Kalau Jorginho ya seperti itulah. Havertz juga kan dia lambat. lebih kenyerang. Karena kita tahu sendiri ritme Arsenal itu kan cepat. Jorginho itu lambat ya. Kurang bisa ngikuti ritme. Oke. Kita ke pertandingan selanjutnya 3-1. Waduh. Brighton berhasil menang atas Bournemouth. Sudah jelas ya 3-1 Bang. Mitoma kembali lagi menemukan performnya. Estupinan ngasih lagi akhirnya. Baru 16 detik masuk cetak gol. Betul. Mitoma. Solanke tetap ya. Ya itu kesalahan kiper itu. Iya. Kesalahan kiper. Kepras itu kan. Iya, dia Bournemouth juga kayak gitu itulah. Susah mengandalkan Bournemouth apalagi lawannya Brighton. Di Derby. Tapi Solanke golnya Gol kan. dari kesalahan kiper. press kan? Iya. Berarti kan bisa buat maksudnya pembelajaran MU dan sebagainya. Enggak bisa. Harus pressing atas, harus berani pokoknya. Enggak, itu kipernya aja yang koon itu dia. Baru on Bang, kan kepala MU ora ya. Enggak. Kaku hati aja. Karena MU yang on. Oke, kita ke ini logonya hampir mirip. Aston Villa dan Chelsea kan logonya mirip ya. Cuma Chelsea itu madepe ngiwo. Aston Villa madepe kanan, podo-podo singone. Podo singanya. Tapi yang menang adalah yang madep ngiwo, Aston Villa. Yang anyar. Yang anyar. Logonya baru. Dan Chelsea belum bisa mencetak gol ya. Iya, di bulan September ini ya. Betul. Harusnya September ceria ya. Kasihkan itu U23. Gol best goal. Iya, best goal. U23. Bulan ini toh. September. Iya. Jadi Chelsea itu miris sekali. di 3 pertandingan terakhir. Dia itu hanya bisa seri sekali. Itu pun lawan Bournemouth. Tapi kan emang pemainnya banyak yang cedera, itu juga kasusnya, dan inkonsisten juga mempengaruhi kan. Sebentar. Ini enggak itu. Sebentar Bung Ulin. Anda jangan ngomong pemainnya cedera. Yang cedera itu pemain apakah pemain inti? Ngkunku. Nah, ya kan Ngkun enggak pernah main emang, belum pernah main. Apa pernah main dari awal musim? Lah kan belum tahu apakah dia kalau dimainin bagus apa enggak kan belum tahu. Ada andalan ada itu. Nicholas Jackson. Oh. Ada main terus itu. Kan gitu kata Pandit kan ngomong badai cedera juga di Chelsea. Chelsea badai cedera itu memang pemainnya pernah dimainin. Emang yang dimainin yang cedera itu pemain-pemain inti. Kan ya kita belum tahu, belum pernah dicoba kan gitu. Modric gitu. Modric. Apa itu? Modric itu sama Hannibal itu coba dilihat statistik. Ditukar juga nggak mau kok. Hannibal itu 1 kali main 1 kali gol. Gelandangnya aja Gallagher. Taunya Gallagher tuh aku pemain band. Itu Noel. Iya. Amalia. Gallagher itu loh bisa inti terus loh. Apa dia mungkin adiknya Liam? Ini saudara yang nomor mungkin 3 ya. Atau sepupu mungkin. Harusnya main di City Bang kalau gitu. Harusnya kan dia ngeband. Sama Leslie Ugo Cukwu ini siapa Cak ini? Itu main bagus loh. Cole Palmer. Mainnya City. Iya. Baru dibeli. Karena dia kartu merah kalahnya emang. Terus Malu Gusto. Gusto itu kan sampai itu siapa? Nginjak kaki. Tadi Anda bilang apa? Raheem Sterling kenapa cedera? Sterling enggak cedera, enggak main. Dia main kok. Dia main enggak cedera. Lah iya main. Itu emang Chelsea-nya go. Modric mah sudah enggak tahu. Sudah enggak tahu mau ngapain lagi dia. Sebentar. Ini kalau kita melihat ke line up-nya Chelsea, ini kan pemain inti semua ini. Betul. Memang ada pemain cadangan. Robert Sanchez di kiper. Kemudian Thiago Silva di back, di Sasi. Malu Gusto kena kartu merah. Cuma Levi Colwill aja, kenapa enggak si ini? Chilwell. Tapi emang pelatihnya suka Colwill kan? Ya, namanya mirip ya, Colwill, Chilwell. Coba Cawil. Kemudian Gallagher, Sesedo, kan? Enzo, Raheem Sterling, Modric 100 juta.
Waduh. Nicholas Jackson. Ini yang main cadangan yang mana? Ini kan inti. Iya. Chelsea. Tapi yang Iya kan? Aston Villa itu Zaniolo tuh main. Oh iya. Zaniolo. Pak Anda bilang tadi badai cedera di Chelsea. Ya kan emang itu mungkin kalau ada Kunku, Anda nanti kalau tahu bilang sama. Anda bilang badai cedera, itu main Chelsea itu wakih. Iya. Jadi bingung. Ya wes, kalah wae terus. Berarti emang Kalau terus aja enggak apa-apa. Gak apa bosa aku rak fan Chelsea ya. iya. Tapi yang dari segi permainan emang Chelsea nggak Ya tahu dinikmati ngapain. dulu aja suram-suramnya. Pochettino nggak tahu, udah nggak jelas. Ya dinikmati dulu aja suram-suramnya. Kita kan juga pernah merasakan seperti itu. Masih suram, masih. Lah ya kan masih. Kan lebih suram Chelsea dibanding MU. Iyalah. Iya. Gitu loh, Cak. Syukurnya kita masih itu. Kalau di bawah City kita jauh. Dan masa kita nggak pernah ada keras sama Chelsea sih. Chelsea kan masih Jadi sedikit. kayak tak rangkul lah. Fan-nya di Bolo. Kudus itu masih sedikit. Oke, Bolo sama-sama suram ya. Oke, kita ke Liverpool dan juga West Ham. Alah, sudah tahu lah kalau West Ham sama Liverpool pasti jelas Liverpool menang. Dapat penalti lagi, Bang. Waduh, gocok voucher. Alhamdulillah dapat voucher. Nunes juga bagus lagi. Jota. Van Dijk bisa ngasis Oke. untuk Diogo Jota. Sebel lah yang lihat Liverpool. Lionel Messi kawi asis ya. Siapa? Oh kok Lionel Messi kawi? Yang Messi sama De Bruyne digabungin kan? Siapa? Mike Allister itu kan? Oh. Wajahnya maksudnya. Enggak mainnya loh. Wajahnya, Cak. Anda kalau lihat Alistair ketawa Anda. Nonton YouTube dah. Ketawa Mike Allister. Lucu ketawanya. Loh, lah ya, kan mukanya itu Messi digabungin sama De Bruyne itu Dia tuh kayak pas Allister. dia tuh kayak nggak pernah marah-marah kok. Mukanya tuh lucu. Lu video YouTube kalau dia yang Enggak ketawa. mau lucu. Lucu. Saya enggak mau buka YouTube pemain Liverpool. Oh ya udahlah. Aku sih lucu pas dia pakai baju Brighton. Tapi saya sebel aja lihat Kenapa? Liverpool menang. Iya. Ya namanya juga fans ya bang. Sebelah. Tapi ya saya rasa lini tengahnya cukup bagus ya. Ya, pembeliannya kan emang kunci-kunci. Sudah. Szoboszlai itu kan juga Iya, Szoboszlai. keren, Allister juga McAllister. bagus. Sempat kita pertanyakan siapa ini gitu. Siapa ini? Szoboszlai kan? Emang keren Iya, kok. makanya itu. Tapi ternyata ya bagus dia. Dia televisi kan emang keren. mahal Di kan. timnas Terus juga kapten. Nunes ya kayaknya kok membaik kan. Iya. Iya. Sudah mulai. Seperti itulah. Luis Diaz ya nggak cedera. Iya. Jota nggak cedera. Coba kalau cedera semua itu. Kayak kemarin dia. Loh, Arno kok gak ada ya cedera ya? Taruh lagi ngeriting rambut. Dulu kan ngevlopnya kan Arno sama Robertson itu Nah, si Robo. yang musim kemarin. Iya. Sempat digonta-ganti gitu Iya. loh. Yang sekarang kan masih Joe Gomez sama Robertson sekarang. Oke. Selamat buat Liverpool. Nanti satu kita ke Pertandingan terakhir dan juga skor terbanyak musim Bagi yang ini ada sementara. Iya, 8-0 gila. Tapi golnya itu dibagi-bagi rata loh ya. Iya, bagus. Sangat adil Adil sekali. ya. 8 orang ya. Iya. Adil dia Rata. nggak ada yang egois itu. Loh ini Iya. berarti gak ada yang kayak Rashford. Lah yang nggak egois. Yang egois cuma Trippier. Asis hat-trick. Iya. Iya. Loh, itu enggak egois, Cak. Iya, maksudnya. Itu namanya kerja sama tim. Iya. Itu namanya bagus dia. Iya. Dia. Karena dia enggak cetak gol tapi asis 3 itu Ya dulu sempat tak Kalau pengen dia mau ke asis MU. semua yang asis dia itu berarti dia bagus. Betul. bagus. Tapi kalau yang ngegulin dia semua berarti dia egois. Iya, Itu betul. Terus dah penalti diambil dia udah hat-trick kan gitu. Iya. Ini semuanya dibagi rata satu-satu. Ini Semuanya. berarti kan Sayang sekali kita di Newcastle enggak DPL ya, Den. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Karena peringkat 3 terbaik kan kemarin. Sebelah boleh. Empat. Iya, 4 lah. Botman 12. Sebenarnya kalau kita pakai FPL Newcastle kemarin kan banyak. Ada Wilson, ada Newcastle baru ini bagus ya. iya benar. Ayo musim loh. kemarin juga bagus. Enggak, maksudnya musim Masuknya ini. musim ini lu yang Anda Oh, pengen iya. pakai. Betul. Kan kemarin-kemarin kan dia masih kayak MU. Poinnya kan juga sama. Baru 3 kali menang. Cuma dia aja selisih gol yang bagus. Itu. Betul. Kemarin juga sempat kalah sama Brighton. Iya, Iya. makanya. Iya. Ini Kok sempat kalah sama Brighton? Soal sama Brighton itu menang Newcastle malah. Nah Newcastle, iya. dia itu Itu pas nonton dia. iya. Tuh. Oke. Sudah semuanya. Enggak usah klasemen nonton sendiri di Google ono klasemennya ya. Loh kok ngono, Cak? Enggak senengku. Anda mau Wis baca? wengi ta? Hah? Wis Oke, wengi kita baca table kalau gitu. Enggak usah, enggak apa-apa. Mas Harum. Piye Yang ta? di bawah Mas Ulin
Yang di bawah yaitu 3 promosi. Iya, sama Bener cek ya. sekali. Luton, Bener. Poinnya 1 semuanya. Sheffield, Burnley lah. Kenapa ya? Emang dia nggak siap untuk Jadi mirip-mirip bersaing Liga 1 di ya? IPL. Iya. 3 itu terus. Iya. Bener. Mungkin nanti Ya mungkin yang emang degradasi ya 3 tim ini kalau nggak ada perubahan di paruh kedua ya. Liga Iya. Inggris agak susah sih Mas Ulin. Enggak. Karena poinnya 1, Kalau emang 3, nggak ada 4. perubahan, saya bisa pastikan 3 ini. Mm-mm. Kalau nggak ada perubahan transfer di paruh kedua loh. Oke. Di nomor teratas Bang. Di teratas ya jelas Manchester City poin Liverpool. 18 dari 6 kali main berarti kan menang terus dia. Kemudian Liverpool dengan poin 16, Seri sekali. dan Brighton, Kalah sekali. kemudian Spurs di posisi keempat. Imbang. Sedangkan MU klub Anda ada di posisi 9 Alhamdulillah. Dengan poin 9. Alhamdulillah. di bawahnya Kayaknya Newcastle. separuh ya kalau pemuncak klasemen ya. Iya, Sahabat, posisi abot. 9. 4 besar udah lebih baik. Ya kalau mau ngomong ya 4 besar aja lah. Iya, Sedangkan lolos Liga Champion. kalau ngomong juara itu kayak kok berat. Enggak tekan Liga Champion dibebek. Masih minus 3 lagi golnya MU. Selama apa lah. Galatasaray ini juga bagus musim ini. Belum tentu. Banyak pemain Kemarin bagus-bagus aja sama seri, Galatasaray. ya. Iya. Tahun Tapi ya, Copenhagen kan saya. lihat sendiri nanti lah. Ketemu Iya. para pemain Premier League Iya. di Galatasaray. Ya, Iya. Hakim Ziyech. Iya. Terus ada Icardi. Icardi itu yang Dries bagus Mertens. Icardi. Bagus saya lihat Galatasaray kemarin. Cuma apa ya? Kurang beruntung. Ya dia nyerang terus tapi kena tiang Kurang 3 kali. beruntung. Untungnya kok dia dapat 2 gol di menit-menit Iya, karena akhir itu. kartu merah itu kan namanya. Oke, sudah Baseball edisi 67 spesial Premier League Game Week ke-6. Betul ya? Iya. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel Pan Penobar. Nonton juga video-video yang lainnya, di like juga, di komen juga, di share juga. Akun follow juga, ikuti juga akun media sosial kita, Di @panpelnobar. Instagram juga di TikTok. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video Baseball edisi kali ini. Caniko pamit. Bangsa juga pamit. Mas Ulin juga pamit. Salam fans, Layar layar kaca. kaca. Bye.